Ida. Halo Kak Grace. Kok Kak Ida pakai baju bagus sih? Ih, kamu juga cantik sekali. Kak Ida mau ngapain Kak? Kita kan udah mau Natal ini. Oh gitu. Iya. Kakak menyiapkan apa untuk Natal? Aku kalau Natal di rumah biasa menghiasi rumah juga. Oh gitu. Pakai apa sih Kak hiasinnya? Aku mau kasih tahu. Ini ada yang mudah sekali kita bikin hiasan Natalnya yang gampang aja. Apa tuh, pakai Kak? kertas yang ada di rumah aja, nggak usah beli-beli bisa. Oke. Apa tuh Kak? Nih, ini Kak Ida punya namanya paper snowflake. Ya. Nah ini gampang, buatnya gampang kok ya. Mau tahu caranya? Mau Kak. Nah, aku rasa nggak cuma kamu aja yang pengen tahu kan, tapi adik-adik di rumah juga pengen tahu kan? Iya pasti ya. Nah, siapin ya alat-alatnya ya. Oke. Kalian perlu kertas origami. Berapa Itu banyak tuh Kak? 6. Oke, 6 ya. Terus? Perlu juga ini nih, Lem. lem. Terus? Gunting Oke, pastinya ya. Terus caranya gimana? Caranya nih Kak Grace juga ambil satu nih. Ya. Nih kertas origami, bisa warnanya beda-beda, nggak harus merah ya. Bisa hijau, bisa putih, bisa warna yang lain. Oke Kak. Terus Nah Kak? ini dilipat dulu. Nih dilipat diagonal ya. Nah kalau sudah dilipat, lipatannya kita tekan. Terus setelah itu langsung gunting aja. Oh gunting. Kurang lebih 1 cm ya. Oke. Nah nanti kalau udah digunting, kira-kira kan jadinya seperti ini nih kalau udah gunting dari ujung sini sampai ujung sana ya. Jaraknya harus sama. Nah ini kurang lebih seperti ini. Kalau udah adik-adik dibuka. Terus adik-adik lipat nih, dilipat sedikit, bukan dilipat sih, lebih ke apa, dilem. Dilem ujung ke ujung sini nih, gitu, dilem. Terus nanti jadinya seperti ini. Nih, lemnya bolak-balik ya. Kalau pertama dari sebelah sini, nanti balik lagi yang berikutnya sebelah sini. Sampai bawah ya Kak? Bolak-balik sampai bawah. Oke. Seperti itu aja. Terus, Kak? Kalau udah jadi, jadinya akan seperti ini. Nih, seperti ini jadinya. Kan tadi buatnya berapa tadi? 6. 6. Terus dilem. Udah langsung dilem aja. Ini ujung ke ujung dilem. Dilem di sini dilem. Sampai 6 kali berarti sampai ya 6 Kak? kali, bener banget. Sampai 6 kali ya adik-adik ya. Nah, nanti kalau udah 6 kali pasti akan penuh. Jadi akan seperti ini jadinya. Wah. Udah jadi. Ini ditempel doang Kak? Oh, ini bisa digantung juga. Bisa gitu. digantung, bisa ditempel ya adik-adik ya. Sangat mudah kan? Nah, sekarang Kak Ida mau nanya nih sama Kak Grace. Nanya apa tuh Kak? Kira-kira harapan kamu di Natal ini apa? Harapan aku tuh pengen di Natal nanti kumpul sama keluarga Kak. Terus merayakan Natal bareng-bareng. Terus kita bisa juga berdoa bareng Kak. Betul banget. Pasti itu harapan semua orang. Atau bahkan adik-adik di rumah pasti juga punya harapan. Mungkin sama, mungkin berbeda. Nah, Kalau beda gimana tuh Kak? Nah, kalau adik-adik punya harapan Natal kali ini ya, atau Christmas wishes, gaya ya Kak Ida ya. Nah, kalian boleh videoin gitu ya. Kalian boleh videoin, terus kalian ceritakan apa harapan Natal kamu kali ini, gitu. Terus nanti dikirim kemana Kak? Nah, nanti boleh kirim ke WA-nya kakak-kakak atau ke Instagram. IG-nya. Instagram @gbi ibadah anak host ya Kak? Iya betul banget. Tapi kalau misalnya nggak cuman video, tapi mau buat kreativitas, terus ditulis dan dibuat bagus gitu juga boleh kok. Nggak harus video gitu ya adik-adik ya. Oke deh Kak. Nah jadi ada 2 yang kalian bisa kirim ya. Ini kreativitas kalian buat paper snowflake dan juga satu lagi untuk buat harapan Natal kalian ya. Nah kalian ditunggu ya untuk yang paper snowflake-nya kan bisa langsung tuh ya dikirim. Nah kalau yang Christmas wishes atau harapan Natal kamu kali ini, kamu bisa ditunggu kok sampai kurang lebih minggu kedua ya. Oke, berarti minggu depan ya Kak? Iya boleh dipikirin dulu kira-kira pengen apa gitu ya. Natal kali ini sambil kamu berdoa ya kan? Oke. Nanti boleh dikirim, ditunggu sampai minggu kedua Kak Grace. Oke Kak Ida. Oke adik-adik. Nah Kak Grace sekarang bikin dulu sendiri ya. Nanti aku juga ajarin. kirim ke WA Kakak ya. Iya. Adik-adik kalau masih belum bisa caranya nanti kelas Zoom ya. Dikasih tahu sama kakak-kakaknya. Oke? Oke. Mazmur 91 ayat 1 sampai 16. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi
dan bermalam dalam naungan Yang Maha Kuasa, akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, Yang Maha Tinggi telah engkau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab dia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom Kak Ida. Shalom Kak Grace. Shalom adik-adik. Shalom semuanya. Apa kabar hari ini? Aku sih baik Kak. Kalau Kak Ida? Ah, luar biasa. Gimana dengan ada di rumah? Apa kabar ada di rumah? Dengarnya baik-baik semua loh Kak. Iya, ada bilang luar biasa di sebelah sana. Waduh, puji Tuhan kalau semuanya baik-baik saja. Ya, semuanya sehat. Puji Tuhan ya. Ih, Kak Grace, ini bulan Desember. Ini adalah bulan yang aku tunggu-tunggu loh. Kamu tahu nggak kenapa? Aku tahu nih, pasti karena libur panjang kan, makanya Kak Ida seneng. Tahu aja, itu betul sih. Karena kan aku libur. Kalau guru kan libur panjang kayak adik-adik. Tapi bukan itu. Terus apa dong Kak? Karena di bulan Desember itu kita akan merayakan Natal. Mengingat bagaimana Tuhan Yesus sudah lahir bagi kita dan menyelamatkan kita. Itu adalah kabar yang menggembirakan. Pasti sekarang Kak Ida seneng banget ya. Iya, aku kan gembira banget hari ini. Lihat dong, aku senyum. Kamu juga kan? Adik-adik udah senyum belum di rumah? Oh, kalau belum senyum colek dong sebelahnya ya kan, biar senyum ya. Nah, tapi kita doa dulu deh. Oke. Ya. Oke. Kak Grace yang doa ya. Aku yang berdoa. Kak Ida ikutin dan adik-adik juga ikutin Kak Grace berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Untuk hari yang indah ini. Yang indah ini. Sebentar Kami mau memuji, menyembah dan meninggikan namamu. Biarlah hadiratmu turun atas kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Amin. Amin. Ya, semuanya udah sukacita nih pasti nih ya kan? Nah, kalau yang sukacita sekarang semuanya berdiri yuk. Berdiri semuanya ya. Nah, kalau semuanya udah sukacita, semuanya bergembira, nggak ada lagi tuh yang cemberut-cemberut. Coba lihat. Nangis boleh nggak Kak? Ih, nangis-nangis apa lagi nggak boleh. Coba tengok lagi sebelah kiri kanannya. Mama papanya juga diliatin, masih ada nggak yang cemberut, mukanya manyun kayak pepaya Bangkok. Ya kan? Pasti nggak ada lagi ya kan? Ya. Nggak ada Kak.
Iya, seharusnya memang kita bersuka cita, kita bergembira karena Tuhan Yesus sudah lahir bagi kita. Bahkan menyelamatkan kita semuanya. Yuk, kita bergembira bersama-sama ya. Ayo Kak. Panggil musiknya dulu ya. Oke. Ayo sama-sama adik-adik. Hitung dulu deh Kak. Oh iya, 1, 2, 3. Musik! Ayo adik-adik, dengan sungguh-sungguh kita bergembira bersama ya, memuji Tuhan. Hatiku selalu gembira, bernyanyi la 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 la. Ku tak mau sedih, ku tak mau marah, hatiku selalu gembira. Hatiku selalu gembira, bernyanyi la 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 la. Ku tak mau sedih, ku tak mau marah, hatiku selalu gembira. Semuanya, sha-la-la-la, sha-la-la-la. Mama papa juga boleh ikutan loh. Sha-la-la-la, sha-la-la-la, hatiku selalu gembira. Lagi ya, dari awal ya. Hatiku selalu gembira, bernyanyi la 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 la. Ku tak mau sedih, ku tak mau marah, hatiku selalu gembira. Sha-la-la-la, 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 sha-la-la, sha-la-la lagi ya. Dengan sungguh-sungguh. Sha-la-la-la, 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 hatiku selalu gembira. Nah adik-adik, Tuhan Yesus itu datang tidak hanya menyelamatkan kita, tapi dia juga membawa damai bagi semua kita. Nah karena itu kita, Kak Grace, Kak Ida, dan adik-adik semuanya harus membawa damai dimanapun kalian berada. Jangan suka berantem-berantem ya. Kayak lagu ini nih, kita mesti berbahagia dan bawa damai ya. Berbahagialah orang yang membawa damai. Mereka akan disebut anak-anak Allah. Dimanapun mereka berada, bawa damai, bawa sukacita, menyatakan Kristus bagi dunia.
kita lengkap. Apalagi kalau Tuhan Yesus selalu hadir dalam hidup kita. Ya, kita mesti selalu sukacita ya. Iya, nggak ada alasan lagi untuk sedih-sedih lagi ya. Apalagi menangis ya Kak. Apalagi menangis, apalagi marah-marah. Itu bukan anak Tuhan Yesus ya. Nah, adik-adik, sekarang semuanya sukacita, semuanya sudah memuji Tuhan bersama-sama. Tiba saatnya kita mau menyembah Tuhan ya. Ya Kak Grace ya, yuk siapkan hati adik-adik. Ya, siapkan hati kita, siapkan pikiran kita mau menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ingat kebaikan yang Tuhan Yesus sudah berikan di dalam hidup kita ya. Mari kita sembah Tuhan adik-adik. Arahkan pikiran dan hati kitanya kepada Tuhan Yesus. Ingat segala kebaikan yang Tuhan Yesus sudah lakukan dalam hidup kita. Ku percaya Allah Bapa, ku percaya Sang Putra, ku percaya Roh Kudus-Mu, Kau Allah Tritunggal. Ku percaya kebangkitan ada dalam kita. Ku percaya dalam nama Yesus. Ku sembah Kau, ku puji Kau, selamanya tinggal di hadirat-Mu. Yang ku mau menyenangkan-Mu. Yesus, Kau dambaan hatiku. Dengan sungguh-sungguh adik-adik nyanyikan lagu ini dari segenap hati kalian. Ku percaya Allah Bapa, ku percaya Sang Putra, ku percaya Roh Kudus-Mu, Kau Allah Tritunggal. Ku percaya kebangkitan ada dalam kita. Ku percaya dalam nama Yesus. Ku sembah Kau, ku puji Kau, selamanya tinggal di hadirat-Mu. Yang ku mau menyenangkan-Mu. Yesus, Kau dambaan hatiku. Adik-adik, terus menyembah Tuhan. Katakan ucapan syukurmu kepada Tuhan Yesus. Ingat segala kebaikan yang Dia lakukan dalam hidup kita. Bahkan Tuhan Yesus sudah lahir bagi kita. Bahkan Dia mati bagi kita. Hanya untuk kita adik-adik, karena Dia sangat mengasihi kita. Terima kasih Yesus, Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik, Kau berikan hidup-Mu bagi kami, Kau selamatkan kami. Terima kasih Yesus, syukur kami bagi-Mu, karena Kau Allah yang sungguh luar biasa. Terima kasih Yesus, syukur kami Tuhan, buat segala hal dalam hidup kami.
Baik, semua satukan hati kita. Ikutin Kak Ida berdoa. Saatnya kita bicara sama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Karena Engkau sungguh baik, sangat baik bagi kami. Engkau sudah menyelamatkan setiap kami dari dosa. Bahkan Engkau sediakan rumah terbaik di surga bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Karena itu hanya Engkau Allah yang layak kami agungkan, kami tinggikan. Karenanya kami mau lebih lagi dekat padamu, mengenal Engkau di dalam hidup kami, sehingga kami hidup selaras dengan firman-Mu. Dan kami siapkan hati kami untuk dengar akan firman-Mu. Urapi kakak yang akan menyampaikannya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami siap. Haleluya. Semua katakan amin. Shalom adik-adik, ketemu lagi sama Kak Yeni adik-adik. Apa kabarnya adik-adik? Masih semangat nggak ibadah online-nya? Siapa yang masih semangat? Wah keren ya, semuanya masih semangat. Harus semangat dong. Kak Yeni yakin dan percaya adik-adik itu anak Tuhan yang hebat, luar biasa, diberkati. Ada amin adik-adik? Amin. Nah adik-adik, sebelum kita dengerin cerita firman Tuhan, kayak ini mau cek dulu nih adik-adik. Duduknya udah manis belum ya? Ada yang masih jalan-jalan gak ya? Ada yang masih makan gak ya? Ada yang masih pegang-pegang mainan gak nih? Wah semuanya udah tertib, udah manis. Terima kasih adik-adik. Oke berarti kita udah siap dengerin firman Tuhan. Nah sebelumnya kayak ini mau nanya nih. Pasti masih inget dong visi tahun 2020 apa ya? Yuk kita ulang lagi ya adik-adik. Siap ya? 1, 2, 3. Tahun 2020 adalah tahun dimensi yang baru. Apa itu? Berubah serupa Kristus, menjadi kepala dan bukan ekor. Nah adik-adik gak kerasa ya kita sudah sampai di bulan terakhir tahun 2020. Bulan apa itu? Betul, bulan Desember adik-adik. Nah di bulan Desember ini adik-adik kita punya tema adalah The Greatest Treasure. Apa sih treasure? Siapa yang tahu? Coba angkat tangannya. Apa? Iya betul, treasure itu harta karun. Wah, apa sih harta karun? Siapa di sini yang mau dapat harta karun? Wah, semuanya mau ya. Mau buat apa nih adik-adik? Mungkin mau buat kalau dapat harta karun uang yang banyak, udah buat beli es krim 1 truk ya adik-adik. Dapat 1 truk, kalau beli rumah bisa dapat 3 atau 5 mungkin ya. Atau mau beli mobil 3. Nah, mau buat macam-macam adik-adik. Tapi harta karun yang itu bisa habis adik-adik ya kan. Nah kalau gitu kayak ini tanya sekarang. Siapa yang mau dapat harta karun yang gak akan pernah habis? Untuk selama-lamanya, coba angkat tangannya. Wah kayak ini juga mau kalau itu. Nah yang mau sekarang adik-adik duduk manis. Ya oke dengarkan baik-baik ya. Kayak ini mau cerita. Apa sih harta karun yang luar biasa yang gak akan habis untuk selama-lamanya? Nah adik-adik cerita firman Tuhan hari ini diambil dari Lukas 1 ayat 26 sampai 38 adik-adik. Nanti adik-adik baca lagi ya habis ini ya, oke? Ingat ya, Lukas 1 ayat 26 sampai 38. Nah adik-adik, kalau adik-adik mau nih ya, tadi tuh harta karun adik-adik
yang gak ada habisnya adik-adik, yang ada terus untuk selamanya. Kita harus siapin hati kita untuk menerima harta karun itu. Seperti wanita yang ini adik-adik, coba adik-adik lihat. Wah, ada gadis, ada seorang gadis adik-adik. Gadis ini berasal dari Nazaret, kota Nazaret di Galilea. Siapa namanya? Namanya Maria adik-adik. Dia adalah seorang gadis dan dia punya tunangan atau calon suami. Nama calon suaminya yaitu Yusuf adik-adik. Nih coba adik-adik lihat ya. Suatu hari nih waktu Maria lagi di dalam rumah adik-adik. Tiba-tiba datanglah seorang malaikat Tuhan. Nah adik-adik, malaikat ini berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Nah adik-adik coba adik-adik bayangin, kalau adik-adik lagi di rumah sendiri, terus tiba-tiba ada yang datang, tiba-tiba ngomong sama adik-adik, kaget nggak? Pasti kaget kan? Sama adik-adik, Maria juga kaget banget, tiba-tiba ada suara, terus dia mikir, siapa ya itu ya? Apa ya maksudnya ya? Nah, malaikat itu berkata, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah." Nah, adik-adik, malaikat ini diutus Allah untuk menyampaikan suatu pesan yang penting. Apa ya pesannya ya? Dengerin baik-baik ya. Malaikat ini diutus Allah untuk menyampaikan kepada Maria bahwa Maria akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan Maria harus menamai dia Yesus. Dan anak laki-laki ini akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan kerajaannya tidak akan pernah berakhir. Kerajaannya akan tetap ada untuk selama-lamanya. Wow, dahsyat ya adik-adik. Luar biasa ya pesannya, penting banget dan luar biasa banget. Kira-kira Maria gimana ya? Dia kan belum bersuami adik-adik. Maria tanya tuh sama malaikatnya, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Terus malaikat itu bilang adik-adik, "Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau." Nah adik-adik, ternyata Maria akan hamil adik-adik yang berasal dari Allah adik-adik. Maka anak itu akan disebut kudus, anak Allah. Gitu adik-adik. Kira-kira Maria mau gak ya? Maria mau taat gak ya? Coba menurut adik-adik dia mau taat gak? Iya bener adik-adik, dia mau taat loh adik-adik. Dia mau menerima kehendak Allah dengan sukacita adik-adik. Dia mau menerima kelahiran Sang Juru Selamat umat manusia, yaitu Yesus Kristus. Nah, karena Ibu Maria taat adik-adik, dia menerima, maka Yesus bisa lahir ke dunia dan bisa menebus dosa semua umat manusia, sehingga kalau dosanya udah dihapuskan, dosanya bersih, manusia bisa selamat dan masuk ke kerajaan surga adik-adik. Sekarang kayak ini mau tanya nih sama adik-adik. Siapa di sini yang mau masuk ke dalam kerajaan surga? Angkat tangannya. Wah, semuanya mau. Kayak ini juga mau adik-adik. Kita semua mau masuk ke dalam kerajaan surga. Berarti dosa kita harus dihapuskan oleh darahnya Yesus Kristus, darah yang kudus adik-adik. Nah, adik-adik, hanya Tuhan Yesus saja satu-satunya pribadi yang bisa menghapus dosa kita. Gak ada lagi yang lain yang bisa hapus dosa kita adik-adik. Makanya kalau kita mau selamat, kita harus terima Yesus sebagai juru selamat pribadi kita. Dan kita harus hidup taat sama firman Tuhan. Gitu. Sekarang kayak ini tanya adik-adik. Siapa di sini yang mau terima Yesus sebagai juru selamat adik-adik? Coba adik-adik angkat tangannya.
Adik-adik mau? Oke, kalau adik-adik mau, ayo adik-adik buka hati kita mau terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita. Adik-adik nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh ikutin Kak Yeni. Yesus, mari masuk, mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus, datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku, ya Yesus. Adik-adik lebih sungguh-sungguh lagi, jangan ada yang diam adik-adik, semuanya nyanyikan dengan sungguh-sungguh. Mari masuk, mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus, datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku, ya Yesus, datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku, ya Yesus, datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku, ya Yesus. Shikanaralaba yaralaba shikaralabaralabaralabaralaba. Adik-adik, mari ikuti Kak Yeni berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau Tuhan Yesus terima Engkau Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi kami. Kami percaya Tuhan Yesus, dosa kami sudah diampuni dan kami telah diselamatkan oleh darah Tuhan Yesus. Kami mau terima Tuhan Yesus. Kami mau hidup sungguh-sungguh taat akan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah adik-adik, ayat hafalan kita untuk minggu ini adalah Yesaya 9 ayat 5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Selamat menghafalkan adik-adik. God bless you. Hai teman-teman, yuk perkatakan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga yang pertama, pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now. Yang kedua, penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir. Yang ketiga, bangkitnya generasi Yeremia. Yang keempat, dari Indonesia ke bangsa-bangsa, dari timur ke barat, dan kembali lagi ke Yerusalem. Dan yang kelima, kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Wow, dahsyat banget kan? Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala kebaikan kemurahan-Mu Tuhan. Sehingga Engkau selalu memimpin kami, ada di dalam hidup kami. Dalam setiap saat kehidupan kami, Engkau tidak pernah meninggalkan kami.
Terima kasih Tuhan Yesus, saat ini kami membawa Tuhan seluruh kehidupan kami, terlebih adik-adik ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk pimpinan-Mu, berkat-Mu bagi mereka Tuhan. Biar Engkau terus dan terus Tuhan, Engkau sertai setiap mereka dalam kehidupan mereka masing-masing Tuhan. Terlebih di dalam belajar mereka, sehingga anak-anak-Mu ini Tuhan boleh bertumbuh menjadi anak-anak yang manis, anak-anak yang menyenangkan hati-Mu, menyenangkan hati orang tua juga sesama mereka. Tolong mereka di dalam mereka belajar, mungkin belajar online Tuhan secara daring. Engkau juga tolong supaya mereka tetap bisa mengikutinya dengan baik. Kendala-kendala yang ada kami percaya Engkau turut campur tangan di dalamnya sehingga mereka sanggup untuk melewatinya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terus Tuhan, Engkau juga memberkati setiap keluarga demi keluarga Tuhan. Engkau pakai setiap orang tua Tuhan, mama papa mereka untuk mereka mendidik anak-anak ini Tuhan dengan sangat baik dan sesuai dengan firman-Mu Tuhan, sehingga sungguh setiap keluarga demi keluarga mereka boleh terus memuji, membesarkan nama-Mu, dan mereka boleh memberikan dasar yang kokoh bagi anak-anak Tuhan, sehingga generasi ini Tuhan akan menjadi generasi yang luar biasa di masa yang akan datang. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan bagi gereja-Mu Tuhan. Engkau pakai setiap gereja-gereja yang ada di Indonesia ini Tuhan, biar Engkau pakai setiap mereka Tuhan untuk menyelamatkan Tuhan, memenangkan banyak jiwa dimanapun gereja-Mu ada Tuhan, baik di Jakarta mau di pelosok-pelosok Indonesia Tuhan, biar melalui gereja-Mu Tuhan semakin banyak Tuhan anak-anak dan orang-orang yang akan menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau juga pakai Tuhan Gembala sidang kami Tuhan, Bapak Niko Notar Harjo, keluarganya juga keempat wakilnya Tuhan. Engkau pakai setiap mereka Tuhan untuk menangkap visi-visi-Mu lebih lagi Tuhan, sehingga melalui hamba-Mu ini Tuhan, visi-misi-Mu dan hati-Mu akan dinyatakan untuk bangsa ini, untuk gereja-Mu Tuhan, sehingga setiap kami Tuhan, kami boleh semakin lebih lagi untuk menyembah Engkau, dan Engkau pakai Bapak Niko dan keempat wakilnya dengan luar biasa dalam setiap pelayanan-pelayanannya. Jamah-jamahan-Mu Tuhan terjadi atas setiap jemaat-Mu walaupun melalui online Tuhan, tapi kepercaya Tuhan hadirat-Mu turun atas setiap jemaat-Mu saat mereka mendengarkan atau saat mereka mengikuti ibadah online Tuhan. Juga berdoa Tuhan untuk Pak Benny Gunawan Tuhan, gembala kami di Bintaro ini Tuhan. Engkau juga pakai hamba-Mu ini dengan luar biasa Tuhan, untuk memenangkan Bintaro dan sekitarnya Tuhan, sehingga sungguh Tuhan semakin banyak lagi anak-anak-Mu Tuhan yang akan percaya lebih lagi padamu Tuhan, dan banyak lagi jiwa yang akan dimenangkan bagi Bintaro Tuhan melalui hamba-Mu Bapak Benny Gunawan Tuhan. Kau berkati keluarganya, berkati apapun yang mereka rencanakan, yang mereka mau lakukan Tuhan buat berhasil, dan seluruh hati-Mu Tuhan Kau taruh di dalam hatinya Tuhan, sehingga sungguh beliau boleh melekat erat kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kesehatan sempurna Engkau juga berikan bagi hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga berdoa bagi bangsa Indonesia Tuhan. Engkau terus Tuhan, Engkau berkati Pak Jokowi, wakilnya dan seluruh jajaran menterinya, pemerintahan dari pusat sampai daerah Tuhan. Engkau pakai setiap mereka Tuhan, untuk mereka hidup benar di hadapan-Mu Tuhan. Mereka memimpin dengan baik Tuhan, sehingga sungguh negara ini akan semakin maju di bawah pimpinan Pak Jokowi Tuhan. Segala intrik yang terjadi kami percaya Engkau campur tangan di dalamnya Tuhan, sehingga yang terbaik saja Kau berikan bagi Indonesia. Damailah Indonesia Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami juga berdoa Tuhan bagi para medis Tuhan, frontliner yang terus bekerja Tuhan untuk menangani pandemi ini Tuhan, COVID-19 Tuhan. Terus juga tolong Tuhan beri kesehatan yang sempurna bagi setiap mereka, untuk mereka terus bertugas dengan baik Tuhan, dan mereka tetap sehat Tuhan. Dengan sukacita mereka mengerjakan tugas mereka Tuhan. Dan juga untuk yang sakit akibat dari pandemi ini juga Tuhan berikan kesehatan. Bahkan untuk orang-orang yang terkena dampak mungkin kehilangan pekerjaan Tuhan, ekonomi yang
mungkin sedikit semakin susah, Tuhan tolong Tuhan, Kau campur tangan di dalamnya supaya semuanya boleh semakin bergerak maju dan semuanya boleh semakin baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Berdoa juga Tuhan untuk para saintis Tuhan yang sedang menyiapkan untuk vaksin COVID-19, Tuhan juga campur tangan di dalamnya supaya semuanya Tuhan mereka boleh menemukan vaksin yang terbaik sehingga kami bisa kembali hidup normal dan vaksin ditemukan sehingga semuanya tidak lagi ketakutan oleh COVID-19, tapi kami boleh lebih merasa nyaman lagi Tuhan karena vaksin sudah ditemukan. Tuhan tolong supaya semua proses yang ada Engkau campur tangan di dalamnya sehingga sungguh vaksin segera ditemukan dengan baik dan cocok dan juga safety. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan seluruh doa permohonan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami juga percaya Tuhan, Kau terus bekerja Tuhan melalui segala cara apapun Tuhan untuk terus membawa setiap jemaat-Mu untuk terus bergerak dekat kepadamu, bergerak untuk memenangkan banyak jiwa bagi seluruh Indonesia. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, biar setiap kami semua boleh menjadi garam, menjadi terang, menjadi saksi bagi sesama kami dimanapun kami berada. Di dalam nama Yesus kami menyerahkan seluruh doa dan permohonan kami. Haleluya, amin. Nah adik-adik, ibadahnya udah selesai. Buat adik-adik yang ingin memberikan persembahan, bila bisa titip papi maminya di layar ini ya. Nah adik-adik yang punya Instagram boleh follow di ibadah anak @ibadahanak_GBI House. Nah adik-adik jangan lupa juga like, comment, and subscribe YouTube channelnya GBI Bintaro, yaitu di GBI Bintaro House of Shalom. Nah, adik-adik pasti kangen dong sama kakaknya, pengen main game, bisa juga ngulang firman Tuhan. Nah, adik-adik bisa ikut kelas online di Zoom jam 11 pagi dan di Google Meet jam 3 sore. Untuk linknya, adik-adik bisa minta ke kakak-kakaknya atau DM di Instagram ya. Nah, bulan ini ada yang berulang tahun loh. Nah, ini dia yang berulang tahun. Kakak ucapkan selamat ulang tahun. Semoga panjang umur, tambah pintar, dan makin dekat dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sekali lagi, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Shalom adik-adik, nah kini saatnya kita akan terima berkat Tuhan. Angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa di surga, menyertai adik-adik mulai hari ini, esok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.